bahwa yang menghadiri majelis atau pengajiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ulama-ulama besar, kan? Dan tulisan-tulisan beliau, ucapan-ucapan beliau itu ya ditulis oleh murid-muridnya. Ya, misalnya kalau kita itu telaah kitab Anwarul Hadi atau Futuhul Ghaib ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu bukan tulisan langsung dari beliau, tapi hasil dari pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian dicatat, ditulis oleh murid-muridnya. Dan begitu juga dengan kitab yang lain. Harinya ada, bulannya ada, dan tahunnya ada. Waktunya bahkan misalnya kalau pagi ya pagi, sore ya sore, malam ya malam. Ada. Nah begitulah tradisi yang yang berlaku di masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'alum ta'alimun nafirin difadha kura tazkira l'ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Syarh Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salih wa ala man wa bihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sunnatun Nabi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini ila an qala halaman 110 atau 111 ya. Wa kana radhiyallahu anhu yuqri'u ay yudarrisu fi 13 ilman at-tafsiri wal hadithi wal khilafi bainal ulama'i wal usuli ay al-mustamili ala usulid dini wa usulil fiqhi والنحو والقراءة وغير ذلك كالفقه والحساب والتصريف والمعاني والبيان والعروض والتصوف. وكان يقرأ في التفسير والحديث طرف النهار. وكان لن أنس رضي الله عنه Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu iku yuqri'u iku macaaken, ay tegese yudarrisu ngajar sapa Syekh Abdul Qadir fi 13 ing dalam 13 apane ilman ilmune, at-tafsiri rupane tafsir wal hadits lan hadis wal khilaf lan ilmu khilaf bainal ulama ing dalam antarane ulama wal usul lan usul, ay tegese al mustamili kang nyakup ala usulid-dini kang ing atase usulid-din tauhid ya, dasar-dasar agama, wa usul fikih lan usul fikih, wa nahwi lan nahwu, wal qiraati lan qiraat, wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono mazkur. Tafsir hadis khilaf usul nahwu qiraah. Kalau fikih ko dene fikih wal hisabi lan hisab, wa tasrifi lan sharab, wal ma'ani lan ilmu ma'ani, balaghah maksudnya ya, wal bayani lan bayan, wal arudi lan arud, wa tasawufi lan tasawuf. Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir iku yaqra'u iku maca sapa Syekh Abdul Qadir fi tafsir ing dalam tafsir wal hadits lan hadis tarafan nahari ing dalam ujunge rino, sore maksudnya itu mah. Nah, pada penjelasan atau pembahasan malam hari ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah itu menjelaskan
atau akan menceritakan ilmu apa saja yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam pengajian-pengajian yang beliau ajarkan di majelis beliau, yaitu di Madrasah Babil Azij. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya madrasah di kala itu sekarang itu mirip dengan universitas besar yang di dalamnya itu ada asrama, ya kan? Kemudian ada yang mencakup segala kebutuhan-kebutuhan lah, kebutuhan murid setiap harinya. Jadi ada makanannya gitu kan setiap harinya. Atau orang yang mau riadoh disiapkan tempatnya, kamarnya, segala macamnya. Kitab pun disiapkan gitu. Dan seterusnya. Dan sejarah mengenai madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini itu merupakan lanjutan atau beliau wariskan dari guru beliau yang namanya Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi, atau kalau dalam versi lain Abu Sa'id Al-Makhzumi. Dan beliau adalah seorang ahli tasawuf, ahli thariqah, dan silsilah thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dinisbatkan kepada beliau ini yang memiliki madrasah sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan tentu hal ini berkaitan dengan apa yang beliau pelajari ketika beliau masih pesantren, di mana beliau itu mempelajari ilmu-ilmu syariat dari banyak ulama dan banyak bidang. Ya seperti kalau dalam fikih guru beliau adalah Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali yang memiliki salah satu kitab kalau nggak salah Al-Funun itu. Al-Funun. Kemudian dalam fikih juga itu Syekh Abdul Khattab Al-Kalwazani, Mahfud Ibn Ahmad Al-Jalil. Kemudian juga fikih juga itu di Abul Husain Muhammad Ibn Qadi Abu Ya'la dan yang lainnya. Itu kan. Kemudian dalam ilmu adab dan ilmu balaghah itu kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Dan Syekh Ali At-Tibrizi ini adalah seorang ulama yang ternama dalam bidang balaghah. Balaghah itu berarti apa ya kalau di Indonesianya ini? Sastra Arab. Jadi lebih kepada pendalaman makna dalam bahasa Arab gitu ya. Kemudian dalam ilmu thariqah itu ada Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas, seorang ahli sufi, ya kan? Masyayikh Baghdad, dan beliau adalah salah seorang guru utama di dalam ilmu tasawuf yang diambil ilmunya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan beliau mendapatkan ujian-ujian yang banyak dari Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas ini, dan nanti akan ada kisah lanjutan dari kisah ini. Nah, kemudian kalau Lubsul Khirqah dan juga adab-adab sufi, beliau mengambilnya dari Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Makhzumi tadi yang disebutkan, yang memiliki madrasah tadi itu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, kalau di akhir dari kitab Futuhul Ghaib,
karya beliau, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu di akhirnya beliau mengutip beberapa nama itu guru-guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selain yang disebutkan di dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disusun oleh Said Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullahu taala 462. Dan di sini diantaranya yang gurunya banyak itu ya. Suyukhuhu fil Quran misalnya. Jadi beliau itu memiliki guru dalam ilmu Al-Quran ya. Ya entah itu dari sisi talaki kiroahnya, pembacaannya, tata cara pembacaan Al-Quran, dan juga atau kiroahnya ya, lebih kepada kiroah. Kiroah itu apa sih? Kiroah itu katakanlah versi dari bacaan-bacaan Al-Quran. Ya misalnya di dalam kiroah itu ada kiroah mutawatirah yang ada 7 imam itu Abu Amr, Ibnu Amir, Ibnu Katsir dan seterusnya, yang masing-masing dari imam ini memiliki rawi, ya kan? Kalau misalnya Hafiz an Amir, Abu Amr apa? Hafiz an Ibnu Amr. Nah itu ada. Nah beliau mempelajarinya dari Syekh Abdul Wafa Ibnu Aqil kalau dalam Al-Quran, kemudian dari Imam Mahfud bin Ahmad bin Hasan Al-Iraqi Al-Kalwazani tadi yang disebutkan itu dalam Al-Quran. Nah kalau dalam hadis beliau sangat banyak memiliki guru-guru dalam ilmu hadis. Ini banyak ini bro. Ada berapa nih? Ada Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Baqillani, Abu Sa'ad Muhammad bin Abdul Karim Al-Baghdadi, Abul Ghanaim Muhammad bin Ali Al-Kufi, Abu Bakar Ahmad bin Muzaffar bin Husain At-Tammar, Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad bin Husain As-Sarraj, Abul Qasim Muhammad ibnu Banan Al-Karhi, Abdul Qadir bin Muhammad Al-Baghdadi, Abdurrahman bin Ahmad dan seterusnya. Banyaklah. Jadi yang untuk khusus hadis nggak disebutin ini di syarah manakibnya, tapi banyak. Oke. Kalau dalam fikih ada siapa? Ibnu Aqil Al-Hambali tadi yang disebutkan. Kemudian Mahfud bin Ahmad Al-Kalwadani tadi juga sudah disebutkan. Kemudian Abul Husain Al-Farra Ibnu Abi Ya'la tadi juga sudah disebutkan. Kemudian kalau dalam adab At-Tibrizi tadi sama. Kalau dalam tasawuf Ahmad bin Muslim Ad-Dabbas, Muhammad Ja'far bin Ahmad Al-Baghdadi As-Sarraj, kemudian Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Mahzumi. Ya, berarti kesimpulan dari yang kita baca barusan dari kitab akhir dari kitab Futuhul Ghaib ini, jadi beberapa masyayikhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak hanya ahli dalam satu bidang. Ya misalnya tadi Imam Ibnu Aqil ya. Siapa tadi? Abul Wafa Ibnu Aqil itu tidak hanya ahli dalam fikih, tapi beliau ahli dalam fikih iya, Quran iya, kemudian hadis juga sama. Begitu juga dengan Hamad bin Muslim Ad-Dabbas, itu pun juga sama. Kemudian siapa? Al-Kalwazani itu tidak hanya dalam fikih tapi juga dalam lughah gitu. At-Tibrizi itu pun juga sama. Jadi ada beberapa guru-guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak hanya dalam satu bidang ya, ibaratnya ada seorang ulama yang dia itu ahli dalam fikih, ahli dalam hadis, ahli dalam tauhid, ahli dalam usul fikih, ahli dalam tasawuf sekaligus. Nah, gambarannya seperti itulah. Nah, jadi itulah yang seharusnya tekankan oleh kita, bahwa
Seorang santri itu dalam ilmu syariat ya harus memiliki banyak pengalaman. Gitu tuh. Kenapa? Ya karena ketika yang dijadikan acuan itu hanya satu, maka wawasannya itu tidak akan terlalu luas. Kenapa? Ya karena ketika dia hanya berguru di satu orang, ya tentu yang namanya ilmu syariat dan gurunya hanya satu orang, ya otomatis wawasannya di dalam ilmu tadi ya hanya itu saja. Nah tetapi ketika dia itu memiliki banyak guru ilmu syariat, ya, misalnya fikih, fikih tidak hanya satu ulama saja yang digurui, tetapi banyak ulama yang digurui. Tentu wawasan di dalam ilmu fikih misalnya itu akan berbeda. Ya kan antara satu ulama dengan ulama yang lain dalam hal yang sama, dalam ilmu yang sama itu memiliki pemahaman yang berbeda terkadang. Nah, sementara yang namanya fikih itu ya lebih menonjol dalam hal ikhtilaful ulama. Jadi permasalahan-permasalahan fikih itu ya adalah masalah yang masuk dalam kategori khilafiyah antara boleh dan nggak boleh, antara iya dan tidak, antara makruh, haram, jaiz, sunnah dan wajib gitu ya. Nah itu fikih. Nah dari teks yang dibaca di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa ada 13 fan yang dibacakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau katakanlah metode yang digunakan di Arab, metode pengajaran yang digunakan oleh ulama-ulama di Arab, baik di masa itu sampai masa sekarang, itu biasanya kayak gini bro. Jadi kan kalau di Indonesia ya gurunya itu biasanya ngebacain, mengartikan, menjelaskan gitu. Kalau di Indonesia atau di negara-negara yang bahasanya itu bukan bahasa Arab. Nah tapi kalau di bahasa atau di negara-negara Arab atau ulama-ulama di negara-negara Arab itu nggak seperti itu bro. Jadi muridnya itu yang membaca kitab, nah kemudian gurunya yang menyurahkan. Gitu. Nah sehingga di sini menggunakan redaksi apa? Wa kana radhiyallahu anhu yuqri'u, iqra, membacakan. Dengan ayyudarrisu, membacakan. Nah sehingga dalam kitab Ghibtatun Nadir karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan saya kutipkan di catatan kakinya itu, wa kana yaqra'u fi majlisihi qari'ani qira'atan murattalatan bi ghairi talhinin. Di pengajiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, beliau itu memiliki dua qari, dua orang yang membacakan kitab, dua orang yang membaca dengan bacaan yang murattal, yang tartil tanpa ada lahan. Jadi i'rabnya, ya kan, nahwunya, sorofnya itu benar. Gitu tuh. Dan kalau di pengajian beliau, ya pengajiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu hanya di beberapa hari, kan? Wa kana ibtida'u tasdiri talabatihi yaumas tsulasa wal isnin, ya. Jadi pengajiannya itu ada pada hari Selasa dan Senin. Ya kan? Di situ ada fatwa, ya kan, selama 7 tahun. Oke. Jadi pengajiannya itu di hari Selasa dan enggak full tiap harinya, enggak. Jadi ada waktu pengajian, waktu zikir gitu kan. Nah, itu adalah tradisi yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala.
Dan jangan salah bahwa yang menghadiri majelis atau pengajiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ulama-ulama besar, kan? Dan tulisan-tulisan beliau, ucapan-ucapan beliau itu ya ditulis oleh murid-muridnya. Yang misalnya kalau kita itu telaah kitab Anwarul Hadi atau Futuhul Ghaib ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu bukan tulisan langsung dari beliau, tapi hasil dari pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian dicatat, ditulis oleh murid-muridnya. Dan begitu juga dengan kitab yang lain. Apa tuh kitab yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Mafakhirul Aliyah tah? Bukan, ada yang satunya itu. Apa tuh? Itu pun juga sama. Jadi kalau di judulnya itu Al-Majlisul Ashir misalnya, wa huwa fi yaum kada, terus fi tarikh kada wa kada sanah kada, gitu, detail di situ. Harinya ada, bulannya ada, dan tahunnya ada. Waktunya bahkan misalnya kalau pagi ya pagi, sore ya sore, malam ya malam, ada. Nah begitulah tradisi yang yang berlaku di masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Jadi jangan disangka bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu seorang yang ahli sufi, kemudian orang yang ahlul karamah, ahlul thariqah, yang hanya mengajarkan tentang ilmu tasawuf saja, enggak. Tapi ilmu apapun, baik itu tafsir, baik itu hadis, baik itu fikih, bahkan al-khilaf al-khilaf bainal ulama, perbedaan pendapat antara ulama, ya kalau bahasa kita mah fikih muqarran pun dibahas juga oleh beliau. Nah makanya kalau kita telaah nih kitab Al-Ghunyah, di sini ada Ghunyatut Thalibin, ini 3 jilid. Di mana di situ ketika membahas tentang fikih tidak hanya versi dari madhab Ahmad bin Hambal saja, tapi di situ terkadang menyebutkan menurut madhab Ahmad bin Hambal itu demikian, dan menurut madhab Syafi'i itu demikian. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena memang beliau itu mengikuti 2 madhab. Dan menurut riwayat sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Ishbili Al-Arbili di dalam kitabnya Tafrijul Khawatir, bahwa dulu sebelum kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menjadi seorang yang terpandang di masanya, dulu itu madhab Ahmad bin Hambal itu sepi. Bahkan madhab Ahmad bin Hambal ini hampir punah lantaran jarang dari masyarakat yang mengikuti madhab itu. Nah kemudian datanglah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali melestarikan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, sehingga beliau dan murid-muridnya diperintahkan sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani memerintahkan murid-muridnya untuk mengikuti, menyebarkan, melestarikan madhab fikih, madhab Imam Ahmad bin Hambal, gitu ya. Ya meskipun secara tadi yang dijelaskan bahwasanya guru dari Syekh Abdul Qadir Jilani itu kalau dalam fikihnya tadi kan ada Syekh siapa tadi? Abul Wafa Ibnu Aqil. Kemudian ada Al-Qadi Ibn Abi Ya'la. Memang dua-duanya madhabnya Ahmad bin Hambal. Ya bisa ada kemungkinan benar, bisa ada kemungkinan
ya namanya juga penafsiran gitu ya, namanya juga versi tertentu dari kisah gitu kan. Ya bisa jadi tadi ya, kisah yang disampaikan itu benar, ya bisa jadi salah. Tapi pada intinya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika kita lihat guru-gurunya itu dari mazhab Ahmad bin Hambal. Misalnya tadi Abu Lafa Ibnu Aqil itu mazhabnya Hambali. Kemudian siapa? Al-Qadi Ibn Abi Ya'la itu juga mazhabnya Hambali, sehingga hal ini mendukung bahwa mazhab yang diikuti oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu murni mazhab Ahmad bin Hambal. Tetapi nanti permasalahan ini atau kisah ini nanti akan dibahas detail itu kan dalam pertemuan yang berikut, bahwasanya memang ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk melestarikan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu ya. Lalu pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa beliau ini mempelajari bahkan mengkaji 13 fan ilmu. Tetap karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tidak hanya ahli dalam ilmu hakikat tapi juga ahli dalam ilmu syariat. Ya beliau tetap memadukan antara keduanya, antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Ilmu syariat yang mencakup di situ ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu khilaf, ilmu usul, ilmu nahwu, ilmu qiraah dan seterusnya. Beliau kaji semata-mata untuk lebih mendalami tentang syariat, ilmu syariat zahir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Namun jangan lupa bahwa di balik ilmu syariat itu ada ilmu hakikat yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena apa? Ya karena antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat itu harus berdampingan. Tidak boleh ilmu hakikat doang sementara syariat dikesampingkan, atau ilmu syariatnya saja sementara ilmu hakikat dikesampingkan, nggak boleh. Hal ini ditekankan sendiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa di awal-awal kitab Sirrul Asrar wa Madharul Anwar, al-ilmu ilmani, kata beliau. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu syariat, ilmu syariah wa ilmu zahir wa ilmu batin. Ilmu zahir yaitu ilmu syariat, dan ilmu batin yaitu ilmu hakikat. Dan di antara keduanya itu harus berdampingan. Itu nanti di lain waktu akan kita uraikan, akan kita jelaskan bagaimana pandangan beliau mengenai dua hal ini. Dan tentu kita harus ingat bahwasanya kitab Bunyatut Talibin, atau kalau redaksi di sini Bunyatut Talibil Haq li Muridil Akhirah. Di situ memang mencakup 3 bidang keilmuan. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu fikih dari awal dari bab Thaharah sampai akhir bab itu Ummahatul Aulad, dan kemudian ditutup dengan ilmu tasawuf yang diawali dengan pembahasan apa itu murid dan murad, ya kan, yang akan kita jelaskan pada lain waktu. Wa kana idza wulida lahu mauludun yaqul wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin pengajian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang bisa disampaikan. Dan sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan nih dari audien. Oke. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.
ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.